ceritakan bahwasanya pernah ada salah satu sahabat ketika itu dia berada di tempat yang benar-benar tidak ada airnya, dan ketika itu sudah masuk waktunya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Berjumpa lagi di channel kita Sinau Bareng, dan dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab tayamum dan apa saja yang dinamakan tayamum dan bagaimanakah caranya bertayamum yang benar. Maka ikuti terus videonya dan jangan di skip. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa jannati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa radhiyallahu wa sahbihi ajma'in wa tabi'in ulama innal abidin salihun wa jamil malaikatin muqarrabin khususan Sayyidina Syu'aib al-Qatim wa Jilani wa Sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-Mawlaja khususan Sultanul Anbiya wa dasallahu sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina mamana barakati fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tayamum. At-tayamumu utawi iki iku bab nerangaken tayamum. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Dan apa sih yang dinamakan tayamum dan bagaimanakah caranya bertayamum yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku opo at-tayamumu utawi tayamum. Jawab, huwa utawi tayamum iku mashul wajihi ngusap rai wal yadaini lan ngusap tangan loro biturobin kelawan lebu tohirin kang suci badalan halih dadi ganti anil wudu'i saking wudu wal husli lan adus. Bismillahirrahmanirrahim. Soal matayamum. Jawab, huwa mashul wajhil wal yadan fitrobin tohirin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayamum. Jadi pembahasan kita kali ini terfokus pada bab tayamum. Kalau kemarin kita membahas tentang wudhu, yakni kalau wudhu itu wajib menggunakan air, tapi kalau tayamum itu harus menggunakan debu. Dan adapun tayamum ini adalah sebagai gantinya wudhu dan juga bisa juga menjadi gantinya mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi besar, bukan untuk mandi yang sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Soal matayamum, apa sih yang dinamakan tayamum itu? Jawab, wal mashul wajhi wal yadaini biturobin tohirin. Jadi yang dimaksud tayamum di sini adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Jadi kalau berwudu itu ada kalanya membasuh, ada kalanya mengusap, tapi kalau tayamum di sini itu hanya mengusap saja. Jadi semisal kita melakukan sholat, katakanlah kita sedang berada di padang pasir ataupun di daerah yang di situ memang tidak ada airnya, dan kita sudah masuk waktunya sholat, tapi di situ tidak ada air, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan bertayamum.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja tujuan tayamum di situ? Badalan anil wudu'i wal ghusli. Jadi tujuannya tayamum di sini itu untuk mengganti wudhu. Satu. Yang kedua adalah mengganti daripada mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi besar, mandi junub, atau bisa disebut juga itu. Jadi kalau diriwayatkan di dalam hadis yang lain itu bahwasanya tayamum itu bisa menjadi gantinya mandi apabila di daerah tersebut memang betul-betul tidak ada air sama sekali. Jadi di keterangan hadis yang lain itu ada yang menerangkan wa an Ammar bin Yasir, disampaikan oleh Ammar bin Yasir, qala ngendika sapa Ammar bin Yasir, ba'atsani wus ngutus ing ingsun sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ing dalem salah sijine hajat, fa ajnabtu mongko nuli junub sapa ingsun, falam ajidi mongko ora nemu sapa ingsun almaa ing banyu, fatamarrohtu mongko mulak malik sapa ingsun fis sa'idi ing dalem lebu, kama tatamarroh kaya oleh mulak malik opo ada batu rumangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernah suatu ketika Ammar bin Yasir itu diutus oleh Kanjeng Nabi, yaitu disuruh melakukan sholat karena sudah masuk waktunya sholat. Akan tetapi sahabat Yasir itu dia sedang berjunub. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang ke Kanjeng Nabi lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ini sudah masuk waktunya sholat, tapi ketika saya mau sholat saya tidak menemukan air sama sekali, sedangkan di sini saya dalam keadaan junub atau sedang keadaan dalam hadas besar. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fadzakartu mongko matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika sahabat itu bingung bagaimanakah mengganti mandi tersebut dengan tayamum, maka sahabat itu bertanya pada Kanjeng Nabi. Summa ataitu an-nabiyya fadzakartu lahu dzalika. Maka salah satu sahabat itu datang ke Kanjeng Nabi dan menanyakan bagaimanakah mengganti mandi wajib dengan tayamum. Apakah saya harus berguling-guling di atas pasir, wahai Kanjeng Nabi? Kemudian Kanjeng Nabi berkata, faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi, innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira antakula ing yen to ngucap sapa sira biadika ing tangan loro sira, hakadha kaya mengkono-mengkono tangan loro sira. Summa dzoroba mengko nulung gepok sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan asta lorone Kanjeng Nabi al ardo ing bumi, dzorbatan ing sak gepokan, wahidatan kang siji. Summa masaha nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi asyimala ing arah kiwa alal yamini ing atase arah tengen. Wa dhahira lan jabane epek-epeke Kanjeng Nabi, wa dhahira kafaihi lan jabane epek-epek lorone Kanjeng Nabi, wajhahu lan alih wajah Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Jadi ketika sahabat itu bingung bertanya dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menjawab, wahai sahabat, ketika engkau berjunub dan sedang di situ tidak ada air sama sekali, maka engkau hanya cukup menggantinya dengan
dengan bertayamum saja. Jadi di sini intinya ketika orang sedang berjunub dan di situ tidak mendapatkan air sama sekali, maka yang dilakukan orang tersebut hanya wajib menggantinya dengan tayamum, tidak harus mandi pasir di sini. Jadi pembahasannya itu kembali lagi ke tayamum. Tapi ketika nanti suatu saat atau suatu masa kok dia melihat air, maka harus cepat-cepat menggantinya dengan mandi. Jadi orang yang sedang berhadas besar itu ketika dia tidak menemukan air, maka dia wajib mengganti dengan tayamum. Dan ketika dia sudah menemukan air, maka dia harus melakukan mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi adalah bab tayamum. Jadi kembali saya jelaskan bahwasanya tayamum itu adalah penggantinya wudhu, dan apa saja yang wajib diusap ketika bertayamum, yakni hanya sebatas wajah dan juga kedua tangan saja. Itu termasuk anggota tubuh yang wajib diusap ketika kita bertayamum. Dan untuk selanjutnya fardunya tayamum. Kalau yang pertama tadi adalah pembahasan tayamum, yang kedua ini adalah fardunya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam iku piro furudut tayamumi utawi piro-piro fardune tayamum. Jadi ada berapa fardunya tayamum? Jawab furudul khamsah. Furuduhu utawi piro-piro fardune tayamum iku khamsatun ono 5. Al awal utawi kang kawitan iku niat. Di fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah niat. Jadi sama seperti wudhu, tayamum itu juga menggunakan niat, wudhu juga menggunakan niat. Akan tetapi niatnya wudhu dengan niatnya tayamum itu tidak sama. Kalau niatnya wudhu itu nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Dan kalau niatnya bertayamum itu bagaimana? Niatnya bertayamum itu adalah nawaitut tayamuma listibahatis sholatil mafrudoti. Saya niat bertayamum agar sah melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu utawi kang kaping pindho iku naklut turabi mindah lebu ilal udhwi maring anggauta al mamsuhi kang den usap. Jadi yang kedua itu adalah memindah debu pada anggota yang wajib diusap. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi, ngusap rai. Jadi yang pertama itu adalah mengusap wajah. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini, masuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sihut. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku atartibu tartib. Jadi fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah niat, yang kedua memindah debu pada anggota yang wajib diusap, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan sampai dengan sikut, dan yang kelima adalah tartib. Dan di sini saya akan menyontohkan bagaimanakah cara bertayamum yang benar. Jadi semisal contoh di sini ada 2 tempat debu yang berbeda. Jadi perlu kita ketahui caranya bertayamum itu yang pertama harus mencari debu yang suci, yang bersih, yang di situ tidak terdapat kotoran hewan ataupun yang membuat debu itu najis. Jadi kita harus benar-benar yakin kalau debu yang kita ambil itu benar-benar suci. Dan caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus menempatkan debu di dua tempat. Misal di depan kita ada meja. Ini yang
debunya sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan cara yang pertama adalah bagaimana? Yang pertama adalah niat. Nawaitu tayamum istibahati sholati al mafrudoti. Itu niat. Terus yang kedua yang bertayamum yang benar adalah yang pertama itu kedua tangan kita ini mengambil debu. Bukan mengambil, tapi cukup menempelkan saja. Di sini bahasanya gepok. Gepok itu adalah menempelkan. Jadi kedua tangan kita itu ditempelkan ke debu yang pertama. Lalu bagaimana? Setelah kita tempelkan tangan kita ke debu, kita angkat. Terus caranya itu ada dua cara. Yang pertama itu kita tiup debu yang ada di tangan kita itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau ada debu-debu yang kasar itu agar terurai, agar tidak mengenai atau menggores wajah kita. Nah, yang pertama adalah cara ditiup. Jadi kita meniup tangan kita. Cara yang kedua ini dengan cara mengetuk-ngetuk tangan kita. Ya, begini caranya. Jadi bukan begini caranya. Kalau begini nanti debu yang kita ambil itu sudah tidak bisa untuk tayamum. Jadi caranya harus tangan kita dibalik seperti ini. Nah, untuk merontokkan debu-debu yang kasar. Terus caranya selanjutnya bagaimana? Itu yang pertama tadi niat, yang kedua adalah mengusap wajah. Caranya bagaimana? Seperti halnya wudhu. Jadi cara mengusapnya itu sama. Ketika kita sudah mengambil debu, kita ketuk-ketuk begini, terus kita tempelkan ke wajah sambil hati kita berniat. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, boleh apapun. Yang penting hati kita niat. Terus tempelkan ke wajah, sama seperti kita sedang berwudu. Jadi cara mengusapnya sama ketika kita berwudu. Cuman bedanya apa? Kalau wudu itu 3 kali mengusapnya atau membasuhnya, tapi kalau tayamum itu hanya satu kali. Jadi cukup 1 kali saja cara mengusapnya. Nah, seperti halnya wudu biasa. Terus yang kedua adalah mashul yadain. Jadi setelah kita mengusap wajah itu adalah mengusap tangan. Caranya bagaimana? Sama. Kita menempelkan tangan kita ke debu yang kedua, jangan yang pertama. Kalau yang pertama tadi sudah tidak boleh dipakai lagi. Jadi harus memakai debu yang kedua. Terus lakukan cara yang sama. Ketuk seperti ini. Terus setelah itu bagaimana? Setelah itu tangan kita itu dibalik begini. Nah, ini caranya. Ini yang kanan dulu. Nah, kita gosokkan, terus lalu kita putar, berakhir di tangan jempol. Nah, jadi separuh. Ini separuh ini nempel ini, separuh. Jadi begini caranya. Nah, terus tangan kita putar begini. Nah, tujuannya apa? Agar anggota yang sudah untuk mengusap ini tidak mengusap ke bagian lain. Seperti halnya yang kanan juga sama seperti itu caranya. Nah, jadi caranya bertayamum hanya 2 anggota saja yang wajib diusap. Jadi wajah dan juga tangan. Dan yang terakhir adalah urut. Jadi sama. Di sini tayamum mungkin untuk di daerah kita ini mungkin jarang kita lakukan, tapi wajib kita ketahui. Karena apa? Ketika kita nanti bepergian, entah kita di dalam pesawat atau kita bepergian jauh dan kita tidak menemukan air, maka kita harus melakukan tayamum untuk melakukan sholat. Dan sampai sini sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, atau mungkin ada penjelasan yang kurang paham, atau mungkin ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan dari kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.